Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alimul ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Mukhlasin. Iya, justru dinaikkan levelnya maksudnya. Kalau mukhlis itu baru belajar ikhlas, kalau mukhlas itu sudah diikhlaskan oleh Allah. Makanya saya bilang al-mukhlasin. Aminnya kencang banget, belum ada yang ikhlas ya. Alhamdulillah al-mukhlisin, mudah-mudahan orangnya juga dijadikan oleh Allah minal mukhlisin, orang-orang yang diikhlaskan. Amin Allahumma amin. Wa nakhussu bidzikri wa ta'zim akhina fillah, Bapak Ustaz Guru Cacan hafizahullah, Bapak DKM, Bapak guru yang lainnya, Bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada pagi ini, alhamdulillah dalam keadaan utuh jiwa dan raga kita, panca indera kita, lahir dan batin kita dalam keadaan berpuasa. Berpuasa Pak ya? Semalam romannya nunggu sidang isbat gemetar. Iya, ini mudah-mudahan ditunda jadi besok lagi. Iya, gemetaran sampai begitu. Ternyata harapannya adalah biar dimundur. Iya. Tapi alhamdulillah saya lihat sumringah banget. Kita senang menyambut perintah Allah, itu sudah pahala. Hatta kita ini belum dikasih kesempatan, umpama sakit, belum sehat, kita tidak berpuasa dan senang menyambut bulan Ramadan, itu sudah 2 pahala. Pahala pertama dia puasa, pahala yang kedua senang menyambut perintah Allah. Yang kedua, ini namanya apa ya? Taat kepada perintahnya pahala, nyenengin Allah karena kita senang menyambut perintahnya juga pahala. Apalagi ditambah nyenengin suami, apalagi ditambah suami nyenengin istri. Makanya ya bapak-bapak udah siap-siap nih. Mulai besok ini ibu-ibu silahkan catat belanja apa saja. Kalau itu ditunaikan semua oleh bapak-bapak sebagai bentuk nyenengin istri, pahalanya nambah lagi. Amin Allahumma amin. Bapak ada ikhlas, aminnya ada. Kesel amin. Iya, ditambahin pahalanya. Ya kalau analogi yang sederhana itu, kita punya anak 2, anak yang pertama kita perintah, nak tolong ambilkan kopi. Anak yang pertama bilangnya ogah, terus kita merintah kepada anak yang kedua, nak tolong ambilkan kopi. Anak yang kedua ini dengan sigap mengatakan siap ayah 86. Begitu diambilkan kopi, belum sampai di hadapan orang tuanya, gelas itu jatuh, tumpah, pecah dan kemana-mana. Kira-kira bapak ini senang anak yang pertama atau anak yang kedua? Kalaupun tumpah. Begitu juga Allah memerintahkan kepada hambanya, perintah sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, senang dulu. Nah apalagi tadi tambah rumah saja yang tadinya 1 tahun tidak dicat, menyambut Ramadan dicat baru. Sampai Pak Guru kemarin udah pesen cat pink warnanya. Dari saking senangnya gitu. Ya belum lantai disapu, dipel, semuanya itu bagian daripada syiar tarhiban li Ramadan, akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang dulu. Senang beribadi. Yang kedua nyenengin orang, itu pahala. Contoh misalnya tadi saya di sop 2, kayaknya ada jemaah yang sangat semangat pengen di sop pertama, akhirnya saya ngalah, diberikan kesempatan kepada orang yang semangat, nyenengin orang biar dapat sop pertama, saya dapat pahala 2. Berpahala berjamaah pertama, yang kedua pahala menyenangkan, memberikan peluang kepada hamba yang lain untuk maju di sop kedua. Sop kedua, kalaupun itu sebenarnya karena malas. Kalaupun itu karena malas, enggak masalah. Nah,
Saya bingung ini mau ngomongin makna definisi puasa itu, mau udahlah para guru udah banyak Pak ya, ini anggap saja ngalur ngidul saja ngomongnya, karena saya yakin bahwa hari pertama ini sahur dan madangnya sangat kenyang, makanya duduknya tegak semuanya nih. Kalau terlalu serius ngajinya ya, aduh mental lagi biasanya. Iya. Ya kecuali udah minggu ketiga, keempat itu biasanya udah mulai nunduk, lemas, itu. Ya itu. Jadi hari ini adalah saya hanya ingin memberikan hikmah-hikmah saja atau tamthil daripada ibadah Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau saya umpamakan tubuh manusia itu seperti kendaraan Pak ya. Seperti motor lah. Poinnya motor itu di mana kira-kira? Mesin. Poinnya mesin itu di mana? Di olinya. Mesin bagus, motor bagus, anggap saja motor apa? BMW yang harganya 1 ember misalnya. Itu bagus mesin. Onderdilnya bagus. Tanpa oli nyala nggak? Nggak nyala. Jelas Pak ya? Ini ada makhluk dari Regensi Al-Mukhlisin, orangnya gagah ganteng, sampai rambutnya seperti bule. Ya mudah-mudahan sehat selalu. Ya ngomong pagi begini emang saya Pak ya, dah mohon maaf kalau menyinggung. Gagah kelihatannya, fisiknya gagah, olinya kagak ada, onderdilnya nggak bakalan maksimal. Apa poin oli di dalam tubuh manusia itu adalah makanan, asupan. Maka Ramadan ini adalah ngontrol asupan itu. Jelas Pak ya? Puasa ini ngontrol asupan, ngontrol oli. Kalau 11 bulan kita tidak puasa, maka mestinya 1 bulan ini sama dengan turun mesin. Sama dengan turun mesin. Tidak hanya oli yang diganti, tapi onderdil yang lainnya juga harus diganti. Kalau nggak diganti apa? Reparasi ya bahasanya ya. Iya, repair gitu, kira-kira seperti itu. Oh ada ya? Oh iya. Motor saya kebetulan itu kurang nyaman di rumah. Oh. Iya. Insya Allah motornya buat ngaji. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau onderdilnya sudah di-repaint, terus olinya diganti, maka motor itu insya Allah nyala dalam keadaan sempurna dan terkontrol biasanya. Nanti nyala lampunya akan maksimal, terus setangnya juga cakep udah, remnya cakep, depan ataupun belakang, ban depan, ban belakang sama-sama cakep semuanya dah. Kira-kira motor yang sudah apik sempurna habis di servis, onderdilnya sama olinya sudah diganti, khawatir lagi nggak kita kemana-mana? Insya Allah tidak. Begitu juga manusia. Selama 11 bulan kita ini makan apa saja. Jarang diservis, jarang repaint, jarang ganti oli, makanannya maaf ini. Kalau Rasulullah SAW makan kalau sebelum lapar banget, berhenti sebelum. Kalau kita dalilnya selalu mubadzir. Yang kotor-kotor itu selama 11 bulan ini Allah memerintahkan puasa dalam 1 bulan. Kalau motor itu diservis atau ganti oli maksimalnya berapa? Untuk idealnya oli itu diganti 2000 kilo. 2000 kilo. 2000 kilo itu berapa? 5000 kilo. Kalau truk 10.000 kilo. Ya. Cakep ini. Lah iya cakep ini. Itu kira-kira berapa bulan itu? Dia pemakaian 2 bulan. 2 bulan. Lah tubuh manusia itu diservisnya 1 bulan dari diantara 11 bulan. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa 1 bulan, tidak 1 minggu, tidak 2 minggu, atau tidak 3 hari?
Ada bisa jawab di sini, saya kasih hadiah. Kopi pahit pagi ini. Iya, ini udah nasi goreng, biasa nasi uduk pagi-pagi, ini sepi kayaknya panitia ini. Iya. Kenapa 1 bulan? Sebagian guru saya menjelaskan perintah puasa kenapa 1 bulan, karena kata beliau, di dalam 1 bulan itu ada siklus dalam tubuh yang pergantian onderdilnya, ya, apa jantung dan lain-lain di dalam tubuh kita itu, reparasi dari semua saraf dan lain sebagainya sampai darah, itu dalam 1 bulan terjadi pergantian sel, darah dan sebagainya. Ketika kita berpuasa, ketika ada pergantian dalam sebulan, kondisi kita dalam keadaan puasa, harapannya adalah la'allakum tattaqun. Kenapa dari makanan? Tadi, makanan itu adalah asupan pertama supaya onderdil itu maksimal. Kerja jantung maksimal. Yang itu mendorong kita ini taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah, faktor utamanya adalah makanan. Makanya ini salah satu hikmah daripada syariat puasa kepada kita semuanya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam kitab Waswatul Mustafa, kata beliau, orang makan syubhat separuh agamanya mati di dalam hati. Makan haram semua agama di dalam hati kita mati. Berarti barang halal hidup hati kita ini. Barang halal yang kita konsumsi hidup hati kita. Makanya Ramadan ini bukan hanya menahan makan minum dari terbit fajar sampai azan maghrib, tetapi bagaimana mengontrol tadi itu. Tidak hanyalah kenyang tetapi yang halal, tidak hanya yang halal tetapi yang baik. Itu. Bahkan di dalam dunia tasawuf, kita pagi ini ibu-ibu mikirin sore ini mau buka puasa apa saja, itu dalam dunia tasawuf sudah batal puasa lahirnya. Puasa rohaninya sudah batal. Puasa rohaninya sudah batal. Lah kita mah sengaja jadwalin. Hari pertama ngabuburitnya daerah Bedahan. Hari kedua ngabuburitnya daerah Sawangan. Udah gitu udah di list. Hari pertama daging kambing, hari kedua daging sapi. Di dalam dunia tasawuf puasa rohaninya batal. Di dalam dunia tasawuf puasa rohaninya sudah batal. Karena dia puasa pakai nafsu. Bahkan lagi sholat tarawih, lagi sahur nih, kebayang maghrib, udah bahkan kebawa sampai sholat tarawih, kebayang sampai sahur, terus begitu setiap hari. Makanya nilai Ramadan, nilai puasa jarang kita temukan di dalam diri kita. Puasa kita masih puasa saumul awam, kata Imam Al-Ghazali. Puasanya orang awam. Bukan karena gelarnya bukan profesor, bukan karena profesor bukan karena di awam mau gelar profesor, mau gelar kiai, mau gelar, sama baik urusan itu. Tapi bagaimana aplikasinya itu? Aplikasi itu. Maka sumu tasihu, puasa itu bisa sehat. Sehat lahirnya, sehat juga rohaninya. Nah, yang terpenting daripada motor setelah repaint dan ganti oli dan lain sebagainya tadi, harapannya adalah tidak ngebol knalpotnya itu. Kalau sudah tidak ngebol, yang keluar dari lisan kita ini insya Allah kalamun yang indah, perkataan yang apik, pandangan terkontrol, tangan yang juga terkontrol, kaki kemana-mana terkontrol. Umpama rem tadi sudah diservis. Umpama rem itu sudah diservis. Maka oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, itu salah satu hikmah 30 hari. Karena dalam 30 hari ada siklus pergantian sel, pergantian saraf. Makanya perintah puasa yang fardhu itu dalam 30 atau dalam 1 bulan. Hampir semua para nabi dan rasul itu melakukan puasa, Pak. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu puasanya banyak yang 41 hari. Nabi Musa alaihi salam 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum.
Kita mah puasanya ringan. Nabi Isa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Nabi Musa ketika diperintahkan ke Gunung Tursina, beliau puasa 41 hari 40 malam. Umatnya dititipkan kepada adiknya bernama Nabi Harun alaihissalam. 40 hari 40 malam khulwat di sana, tidak makan tidak minum. Loh, makanya perintah syariat terdahulu itu lebih berat daripada perintah syariat lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama kita enak, Pak. Kita enak. Selama 1 bulan itu pun paling kalau di Indonesia dari jam 4 pagi ketemu jam 6 sore. Ya kira-kira jam 12 jam lah. Belum bagaimana di ujung sana ada yang 17 jam puasa, ada yang 19 jam puasa. Itu. Maka oleh karena itu ini puasa ini Pak merupakan ibadah yang dahsyat luar biasa. Makna sederhananya puasa makan daripada makan dan minum. Yang kedua puasa daripada hawa nafsu kita. Nah contoh apa nih hawa nafsu kita tadi? Bisa imsak, nahan pandangan, dan salah satunya yang bisa mengurangi nilai puasa itu kan pandangan kita diliarkan. Lisan kita liar, penglihatan kita liar, pendengaran kita liar, tangan, hati, bahkan fikir liar. Nah, bagaimana kita puasa daripada itu? Kalau puasa madang, puasa makan hampir di antara kita insya Allah sudah lulus. Tetapi puasa yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, shaumul khawas, puasanya orang khusus. Nah, ini yang perlu kita rawat, kita latihan bersama-sama. Nah, salah satunya pandangan kita nih. Maka bapak-bapak kalau diajak oleh ibu-ibu ngabuburit sore-sore, ya yuk ngabuburit. Kan kelebihannya laki-laki tuh matanya panjang ke depan biasanya. Saya soalnya laki-laki diwakilin ini. Ya matanya kemana-mana biasanya. Maka ibu-ibu jangan kasih kesempatan bapak-bapaknya untuk ngabuburit, malah nilai puasanya berkurang. Nilai puasa kurang. Selesai lulus dia secara lahiriah menahan makan dan minum, tetapi menahan pandangan kadang-kadang belum tentu. Yang kedua yang bisa mengurangi nilai puasanya adalah ghibah. Ngomongin orang nih, ngomongin tetangga. Lulus secara lahir makan dan minum dia sampai azan maghrib, tetapi kadang-kadang lisan kita. Nah ini yang model begini harus kita tingkatkan. Dari mana mulainya tadi? Asupan-asupan selama bulan Ramadan betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Nah, kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di kita itu, bukan di kita, ini sebenarnya tradisi ini sudah lama Pak ya, daripada ulama dan para nabi terdahulu. Sebenarnya ada puasa ya, ada puasa yang tidak makan yang bernyawa, ada itu. Kalau di Afrika itu kita menyebutnya dengan vegetarian Pak ya. Ya betul ya, yang makannya cuma rumput-rumputan gitu ya bro. Rumputan, rumput apa? Sayur itu sama rumput beda Pak ya? Oh gitu ya. Ya maksudnya kan karakter kita kadang-kadang lebih parah daripada hewan Pak. Iya. Padahal ya kata kambing saya sebenarnya ngejaga tuan saya ini. Ya sampai kambingnya juga kita makan. Padahal di dalam kotoran kambing itu ada obat bagi yang asma sama sesak nafas. Maka ada salah satu istri ulama di Jawa Tengah, saya nggak mau sebutin. Beliau alim ulama luar biasa. Tamu muridnya itu bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari berbagai mancanegara. Itu istrinya beliau almarhumah punya sakit asma, dan di kamar atas lantai 2 itu ada kambing. Loh, kita kan kaget Pak, lagi namu sowan kepada beliau ada bunyi kambing gitu kan. Kita ini di mana gitu kan gitu. Akhirnya kita tanya, ternyata di atas lantai 2 itu ada kambing. Nah saya nanya, itu ada di atas? Iya. Ternyata salah satu murid senior beliau bilang begini, tahu nggak katanya, bahwa di balik kotoran kambing itu obat bagi yang sakit asma. Cukup diciumin saja. Kalau nya kagak cukup, biar kambingnya juga diciumin.
Kambingnya juga disayang. Iya, asma ya, yang sesak napas apa asma itu? Gitu. Tapi aku yakin kalau bapak-bapak ya sesak napas juga, cuman sebabnya lain. Mikirin akhir bulan ruwet aja udah pokoknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi tadi itu vegetarian. Vegetarian itu adalah ada orang yang latihan dia tidak puasa tapi menghindari makan yang bersifat hewani. Ada puasa ya, ada riyadhah puasa, ada yang ngambil 1 minggu, ada yang 41 hari. Dia tidak makan kecuali dari tumbuh-tumbuhan tadi. Ya kalau rumputan tadi dikomplain jadi tumbuhan aja lah. Itu. Nah itu. Nah apa pengaruh itu Pak? Luar biasa. Saya pernah ketemu orang soleh ulama di Afrika itu umur manusia banyak ya, yang hampir 150, 200 sampai 250 tahun umurnya. Saya nanya secara biologisnya lah Pak ya, secara biologisnya, secara hukum syariat lahiriahnya, boleh nggak dijelaskan alasan-alasannya kenapa? Apa kata beliau? Beliau itu senang puasa, senang zikir, senang ibadah, sahur bukanya tidak jauh daripada rerumputan. Vegetarian. Itu salah satu sebabnya Pak. Saya tanya Pak, ada enggak Bapak sering nggak melihat bangkai tikus cepat busuknya dan ada ulatnya? Halo guys, ini ngantuk gimana? Sering nggak kita melihat, maafin ya, ada ular apa tikus mati di jalan cepat busuk dan ada bangkai tikusnya? Banyak. Pernah nggak bapak-bapak ngelihat rumput jatuh tergeletak itu cepat busuk dan ada ulatnya? Itu daging masuk ke tubuh, jadi darah, ada pengaruhnya. Makanya orang yang senang makan daging cenderung karakternya itu mirip-mirip yang dimakan. Iya, ini makan itu. Loh ini survei membuktikan Pak, karena saya punya kawan suaminya orang sono gitu. Saya tanya, makanannya apa? Ya nggak jauh dari unta sama kambing katanya. Masya Allah Pak Ustadz, saya diseruduk kayak hewan. Ini mohon maaf Pak ya, ini sebab akibat saja. Sebab akibat saja. Iya itu. Saya tadi sahurnya makan ikan, kata anak tadi mau makan ikan katanya. Iya karena istri sudah menyiapkan ikan. Kan kalau bertanya aja kadang-kadang sama istri itu membebani gitu kan. Tapi kalau istri kan memang mestinya yang senang bertanya itu kan istri kita. Ya kita ya hanya sami'na wa ata'na. Kalaupun kita ini sebagai pemimpin rasa rakyat. Itulah dalam keluarga. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Senyumnya kayaknya sumringah. Pengalamannya sama berarti kalau gitu. Tapi insya Allah semuanya calon surga. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kembali kepada tadi, ya saya sendiri ngalamin. Maksudnya umpama nih ngalamin puasa menghindari makan dari hewan itu badan enteng bener Pak. Coba misalnya nih, hari ini kan Ramadan nih Pak ya. Selama 1 minggu pertama misalnya menunya yang sayur-sayur aja lah, tahu, tempe, sayur aja, daging. Rasakan kualitas badan kita nih, lebih seger, lebih enteng, lebih nyaman. Dan emosi juga enak Pak. Emosi juga enak. Saya ini ngalamin bukan hanya sekali, makanya saya ceritakan. Ini pengalaman saya, bukan teori. Agama itu bukan teori. Saya sudah ngalamin 2 kali ini. Lu ngapain nggak puasa itu? Ya puasa urusan sahur buka mah terserah. Mau pakai sayur kayak mau pakai daging terserah. Cuman ini belajar nahan daripada yang berbentuk hewani. Cobain aja, rasain.
Habis Bapak Ibu mencoba, ceritakan lagi sama saya. Waduh, badan itu plong rasanya Pak. Bahkan terakhir itu sampai saya tidak tidur 20 sampai 37 jam itu kuat, mata melek itu. 37 jam kuat, enteng aja badan gitu Pak. Enteng betul. Tuh, makanya orang mau operasi itu mungkin di sini ada yang dari rumah sakit ada dokter. Mau operasi kan suruh puasa Pak ya. Suruh puasa, apalagi dia puasa dimakan hewan kan. Hewan itu Masya Allah itu enak. Seperti orang-orang Afrika yang umurnya sampai ratusan tahun karena menjaga pola hidup dan pola makan itu. Maka sering saya sampaikan, sehat itu ada dua. Pertama pola makan diidentik puasa, yang kedua pola seksual. Ini saya ulangi lagi, orang pengen kumpul itu jangan makan minimal setengah jam sebelum kumpul, jangan makan juga setelahnya minimal setengah jam. Apalagi habis itu nonton bola menyeduh mie, wah mantap pula. itu agak-agak ini Pak ya. Jadi pola puasa ini sebenarnya tarbiyah kepada kita semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan hidup sehat. Ingin mengajarkan kepada hidup sehat. Dari puasa banyak melahirkan pemimpin hebat, dari puasa banyak melahirkan orang-orang hebat, dari puasa banyak melahirkan generasi-generasi yang gemilang. Kalau Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, misalnya kenal Abu Yatim Yati Bantan, saya kemarin sowan ke sana ziarah pada beliau. Beliau kalau puasa Ramadan ini nih Pak nih, setiap malam sholat tarawihnya hatam Quran. Jadi selama 30 hari 30 kali hatam Quran. Setiap sholat tarawih hatam Quran. Seumur hidup ini dari jam 9 sampai sebelum sahur. Dari jam 9 sampai sebelum sahur. Dan Dan jamaahnya cuma dua, anaknya Abu Yamuh tadi sama istrinya. Imam udah bertiga udah itu. Ya padahal masjid musolanya mah terbuka. Itu terbuka. Jamaahnya lewat gabung-gabung itu. Iya. Jadi hatam Quran Pak selama sholat tarawih itu. Nah apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan itu puasa dahar, puasa seumur hidup. Kalau nanya dalil ke rumah aja lah, bawa yang putih udah. Kalau nanya dalil di sini kan lama ceritanya. Iya, itu puasa dahar. Masya Allah, banyak ulama di Indonesia yang model begitu Pak. Jadi di dalam Ramadan itu terdapat energi yang luar biasa. Wabil khusus di saat perut kosong, saat puasa, ada energi yang luar biasa Pak. Banyak melahirkan ulama yang luar biasa karena riyadhah dan puasanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani puasa merihnya, puasanya itu 25 tahun puasanya. Sampai masyhur sampai detik ini namanya. Imam Sadili salah satu riyadhahnya tidak tidur siang dan malam selama 41 hari. Ya kita 24 jam aja, habis itu pembalasannya lebih kejam. Itu. Rasulullah tidur. Ya tampaknya mah tidurnya Rasulullah zikir. Lah kalau kita zikirnya saja tidur. Iya betul. Ya Allahu Akbar, takbiratul ihram, pikirin kita mah kemana-mana. Pak Ustadz kan Rasulullah juga tidur. Iya sih, menggoda nggak mengapa. Tapi tidurnya Rasulullah zikir. Jelas banyak di hadisnya itu. Kalau kita zikir tidur. Makanya Bapak Ibu yang susah tidur, nggak usah jauh-jauh, datang ke masjid dan ke majelis, nyenyak dijamin udah. Iya. Nyenyak udah. Nah, Ramadan ini coba rasakan hadirin rahimakumullah. Insya Allah seger badan, matanya juga seger, qiyamul lailnya juga seger, senang pegang Quran, senang pegang tasbih, liatin aja udah. Apalagi tadi makannya tuh dikontrol Pak ya, dari yang hewan itu. Silahkan boleh coba itu. Bapak Ibu pernah dengar ulama yang muda hari ini sampai Pak Quraish Shihab menyebutkan ini Syekh Nawawinya hari ini. Siapa beliau? Gus Baha. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, alim kitab luar biasa.
Kalau ngomongin agama masa kini yang paling muda, yang viral ya maksudnya. Sebenarnya kalau di Jawa itu nyari ulama banyak Pak. Bahkan di kampung saya, cuman kanak jaga kota aja gitu. Kerabat-kerabat saya yang bisa baca kitab itu banyak Pak. Cuman dia petani, khidmat di masyarakat, dia nyangkul, dia bawa arit gitu. Orang ngelihatnya mah nggak tahu dia baca kitab. Tapi dia hafal Alfiyah, bisa baca kitab Fathul Mu'in, Fathul Bari. Bisa mereka tuh Pak. Di Jawa itu banyak, cuman yang lagi viral kan Gus Baha hari ini. Gus Baha itu Pak diriadahin oleh kakeknya. Itu kakeknya kurang lebih puasanya seumur hidup. Wajar punya cucu yang luar biasa. Bapak Ibu pernah kenal mantan hormat ketua MUI Kota Depok, Dr. Kiai Ahmad Dimyati Badruzzaman, pernah ketemu ya? Saya kasih tahu Bapak Ibu rahimakumullah, ibunya beliau itu puasa Senin Kemis untuk beliau sampai ibunya meninggal. Kalau saya tahu karena saya juga di pondoknya beliau. Saya tahu. Beliau cerita juga umminya cerita. Umminya itu kurang lebih 90 sekian tahun. Selama hidupnya puasa Senin Kamis diuntukkan untuk beliau jadi kiai, jadi ulama. Pertanyaan saya, ibu-ibu sudah begitu belum di belakang? Jangan cuma pengen anak soleh-solehah dititipkan ke sekolah, riadah orang tuanya maka gak ada. Nah ini yang sering saya sampaikan ini di hadapan wali santri. Jangan cuma dikasih asupan jasadiah doang. Ruhaninya anak juga harus dikirim dari rumah. Harus itu dikirim, ditirakatin anak kita itu. Bapak Ibu di Madura itu ada banyak pesantren. Bahkan rata-rata rata-rata ya, cuman saya sebut beberapa lah. Ada di Pamekasan itu pesantren, santrinya kurang lebih 7.000 sampai 11.000 hari ini santrinya. Keponakan saya mondok di sana. Itu kiainya sebelum bangun pondok pesantren puasa 3 tahun. Puasa 1 tahun pertama untuk keluarga dan anak cucu keturunannya, puasa tahun kedua untuk para santrinya, puasa yang ketiga untuk para alumninya. Makanya alumni berkah semua itu rata-rata alim alumni di sana. Terutama para guru, orang tua terutama ini. Kesolehan itu simbolnya adalah keluarga masing-masing. Kadang-kadang nyalahin pemerintah, ini gimana pendidikannya? Di rumah macak adut, mohon maaf nih, saya ngomong pakai bahasa bedahan. Iya, maaf ini kadang-kadang ayahnya juga subuhnya kesiangan. Pengen anak soleh. Ngaji Qur'annya juga gak jarang kita nyontohin di depan anak kita, pengen anak soleh, berat. Bahkan remote rebutan, handphone rebutan, nyontohin baca Qur'an, baca tasbih. Nah ini yang jarang ini, tuntutan kepada orang di luar banyak kita, tapi tuntutan kepada diri kita dan keluarga kita jarang. Kadang-kadang kalau PR sekolah, ada acara sama teman-temannya, dibangunin. Giliran untuk sholat, anak jarang dibangunin. Ada yang begitu di sini. Tapi insya Allah di sini mah kagak ada ini. Kagak ada lagi. Mohon maaf Pak ya. Mohon maaf ini. Ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Jadi dalam puasa itu ada nilai energi yang dahsyat Pak ya. Ayam itu pengen netasin telurnya puasa 21 hari ayam. Ular setelah makan, setelah itu ngumpet 3 minggu, ada yang bilang 3 bulan. Sampai dia bisa mengelupas kulitnya. Puasa dulu. Puasa itu melahirkan, Masya Allah biasa baik. Para nabi dan rasul, salah satu yang berat itu riadah puasa. Riadah puasa. Sampai puasa itu urusannya bukan dengan malaikat, tapi urusan hamba dengan Allah. Makanya ibadah puasa disebut dengan ibadah sir, ibadah rahasia. Kenapa disebut ibadah rahasia? Bisa saja orang tengah hari masuk kamar, minum 1 teguk, keluar lagi, namu biasa bercanda. Nggak ada yang tahu, kecuali dirinya dengan Allah. Makanya puasa disebut ibadah rahasia. Nah ini, kalau sholat kelihatan Pak, berjamaah. Zakat apalagi, haji apalagi. Perlu dilepas, perlu disambut. Perlu gitu pakai marawis lagi misalnya umpama ini. Kelihatan banget. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu. Jelas Pak ya? Jadi tadi puasa ada 2, puasa lahir, menahan makan minum. Puasa batin adalah
rohani kita dijaga, nafsu kita dijaga dari pandangan yang diharamkan, makanan yang diharamkan, perkataan yang diharamkan, tingkah laku yang diharamkan, semuanya menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup. Nah, ini soalnya kan lagi puasa ini ya. Iya, lagi puasa ya. Iya. Jadi tingkatkan level kita Pak ya, tingkatkan level puasa kita. Mudah-mudahan kita naik kepada puasanya orang yang dikhususkan dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya, maaf. Ada pertanyaan enggak, Guru? Oh, Pak. Monggo silakan. Barangkali ada yang kita jadi kalau kita berpengalaman sama Kiai, yaitu puasa daunnya nggak bisa, Masya Allah. Ramadan. Ya, ini puasa daunnya orang gimana sekarang? Puasa sehari, puasa Insya. Kalau makannya masih pegang ya. Karena nggak ada. Ya, ini kalau makan harus pegang. Sebelum makan harus pegang. Minumnya setengah jam setelah makan. Bisa kayak Pak? Nggak bisa saya ikuti nggak bisa. Habis makan kayak minum. Kalau seperti beliau ini habis makan tidak langsung minum, tapi tunggu setengah jam. Luar biasanya guru saya umur saya. Amin. Bapak sekarang bertanya satu mau tanya. Monggo. Saya menarik tentang kita niat puasa ini buat anak kita. Baik. Jadi kita niatkan puasa itu kapan saja itu ya. Baik. Kapan saja kita niatkan puasa itu untuk anak kita. Dalam rangka tujuan yang baik-baik. Baik. Boleh begitu. Boleh. Tapi di hari puasa Senin atau Kamis atau monggo silakan. Boleh Senin Kamis sekalian diniatkan ikut sunnah Rasul, puasa Senin Kamis, atau puasa di hari lahirnya. Itu kalau Buya Zainuddin Masum Ali, pengasuh Alhamidiyah, saya sempat lama kan sama beliau, derek beliau saya lama itu. Beliau itu puasa Daudnya 37 tahun. Itu pun disuruh berhenti karena ngasuh Alhamidiyah terlalu berat, sehingga fisik beliau tidak kelihatannya nggak sanggup, padahal beliau masih sanggup. Itu diperintahkan berhenti oleh putra putrinya. Kasihan, Buya udah nggak usah puasa. Buya kan sekarang punya pengurusin umat, ngurusin pesantren. Ini juga udah pahalanya nggak ternilai kata. Akhirnya beliau ngalah lah, aman. Jadi puasanya 37 tahun tuh puasa Daud. Dan saya derek beliau itu. Nah ini yang disebut belajar itu begitu Pak. Jadi bukan teks doang. Saya menyaksikan betapa beliau dengan akhlaknya, puasanya, riyadhahnya, Masya Allah. Saya pernah kemana-mana. Kalau saya misalnya keluar dari mobil, terus masuk penginapan jam 1:30, jam 1:30, teng beliau sudah mandi dalam keadaan siap menuju masjid dan musola. Loh kita mah Pak, sebagai santri masih bisa berdalih. Kita bernaung di bawah teyaknya guru pun selamat. Nah akhirnya kita lanjutin tidurnya. Itu kan. Nah apa kata beliau, saya nanya Buya ini urusan dalil bagaimana? Wah urusan dalil nanti anak saya berkah-berkah. Karena saya sering saya puasain buat anak-anak saya kata beliau. Cuma beliau menyebutkan Al-Quran surah Al-Balad wa walidin wa ma walad. Walid dan walad. Walid itu ayah, walad itu anak. Harus diriyadahin kata beliau. Diriyadahin. Selain puasa boleh nanti setiap anak itu bacaan sholawat 100 setiap hari sallallahu alaihi Muhammad. Misalnya saya punya anak ini baru 1, doain biar nambah 2. Baru istri pertama. Misalnya ini 1 ini sallallahu alaihi Muhammad 100. Anak yang kedua sallallahu alaihi Muhammad 100. Kalau anaknya 5 berarti 500 setiap hari. Biang pertama, biang kedua juga 5, 1000. Harus dilihatin Pak, jangan cuma dikasih jajan doang. Jangan cuma dikasih. Hah? Boleh gabung jadi 500 itu satu orang. Oh, Ini ada 10. boleh. Satu di Inggris yang 1000 disebut satu orang. Oh di jamak gitu. Boleh, monggo yang longgar dikumpulkan atau satu-satu boleh. Nggak masalah. Itu kan makanan perut itu nasi atau jajan anak sama pakaian, makanan rohaninya. Pernah nggak kita ngasih makan sama anak kita? Itu termasuk istri mendoakan suami begitu, suami juga kepada istri demikian. Itu ijazah daripada guru kami. Apalagi longgar nanti sambil dipuasain, waduh Masya Allah, cakep itu, cakep luar biasa Pak ya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya materinya, yang lain boleh.
Alhamdulillah. Udah suruh ya? Iya. 14 menit lagi. Loh, Pak, gimana? Cukup? Ini nggak ada yang ditunggu kan, nasudu nggak ada kan ya? Artinya tadi Baik ya Guru, demikian kurang lebihnya, mohon maaf, ini bercanda saja. Bila ada yang kurang dari saya, kebenaran mudah-mudahan manfaat kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.